Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri Oliviera Kilis, NPM 2207111657. Dan perkenalkan, nama saya Peter Leviano dengan NPM 2207111653. Baik, di kesempatan kali ini kami akan membahas hasil proyek 1 kami, yaitu permainan dengan jenis permainan yang didapat adalah konstruksi. Nah, permainan konstruksi yang kami buat, kami beri nama Candy World. Di layar udah ada poster yang kami buat untuk permainannya. Oke, sebelum kita mengenal atau mengetahui cara bermain Candy World ini, kami akan menyampaikan target pemasaran, latar belakang, dan lain sebagainya. Yang pertama ada target pemasaran. Target pemasaran kisaran usia 13 tahun ke atas. Pekerjaan yaitu semua kalangan seperti pelajar, mahasiswa, atau pekerja. Jumlah pemain minimal 2 orang, maksimal 4 orang. Kemudian ada beberapa hal yang mendasari permainan yang kami buat. Kenapa kami membuat permainan ini? Karena kami merasa di zaman sekarang ini kurang adanya interaksi satu sama lain, seperti acuh tak acuh. Juga anak-anak muda di era digital ini semakin melupakan permainan tradisional. Selanjutnya, penyebab kurangnya interaksi dan lunturnya permainan tradisional di zaman sekarang yaitu karena kecanduan gadget. Di zaman sekarang gadget merupakan barang yang utama dan tidak pernah lepas dari tangan kami semua atau ke tangan anak muda zaman sekarang. Dan semakin maraknya video game membuat anak muda merasa permainan tradisional itu biasa aja atau membosankan. Akibatnya anak muda banyak meninggalkan permainan tradisional. Kemudian ada rasa malu atau sulit berinteraksi juga menjadi penyebab utama dari latar belakang yang tadi sudah saya sebutkan. Jika ada sebab, maka ada akibat. Oleh karena itu, akibat yang bisa didapat atau dampak yang bisa kita rasakan yaitu tidak memiliki relasi karena rasa malu atau sulit berinteraksi tadi. Dengan itu membuat kita menjadi kurang peduli dengan lingkungan dan balik lagi kita juga menjadi ketergantungan gadget. Yang kami harapkan di zaman sekarang ini mampu membuat relasi semakin dekat satu sama lain antar teman, keluarga, bahkan manusia dengan lingkungan. Mampu mengurangi penggunaan gadget, juga menyediakan wadah untuk menghabiskan waktu bersama, seperti contohnya permainan yang kami buat ini. Dengan membuat permainan ini, kami berharap permainan ini dapat memperkuat relasi, menjadi wadah untuk mengisi waktu luang hingga terjadi interaksi satu sama lain. Dengan permainan ini juga, kami mengharapkan agar kami semua tidak kecanduan gadget. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dari game Candy World. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai perlengkapan yang akan didapatkan oleh pemain. Yang pertama, pemain akan mendapatkan satu buah rumah jahe dengan tinggi kurang lebih 36 cm. Lalu kami juga menyediakan stick dengan 4 warna, masing-masing berjumlah 4 stick. Selanjutnya, kami juga menyediakan candy cane yang berwarna merah dan putih dengan jumlah 5 buah dan juga candy cane dengan corak merah, putih, dan hijau yang berjumlah 1 buah. Selain itu, kami juga menyediakan roulette yang akan digunakan oleh pemain, di mana roulette ini akan diputar untuk menentukan warna dari stick yang akan ditarik oleh pemain dan juga untuk menentukan
huruf awal yang akan disebutkan oleh para pemain. Untuk lebih jelasnya, persilakan saya untuk menjelaskan cara bermain dari Candy Word. Nah, pertama-tama bisa dilihat pada struktur bangunan rumah jahe bahwa terdapat beberapa lubang. Nah, lubang-lubang ini akan bisa dimasukkan dengan stick-stick yang telah kami sediakan sebelumnya. Nah, setelah kita masukkan stick-stick tersebut ke dalam rumah jahe, selanjutnya pemain akan membuka atap rumah jahe dan juga menjatuhkan ke-6 candy cane ke dalamnya. Nah, tetapi apabila memang ada candy cane yang jatuh sampai ke dasar, maka pemain diharuskan untuk mengambil candy cane tersebut dan menjatuhkannya kembali dari atas. Nah, setelah semua candy cane menggantung pada stick, lalu pemain bisa menutup kembali atap rumah jahe tersebut. Nah, ketiga, sebelum memulai game, pemain akan menentukan kategori dari kata-kata yang akan mereka sebutkan. Jadi, pemain diharuskan untuk bersepakat terlebih dahulu untuk menentukan apa sih kata-kata yang akan mereka sebutkan, karena akan ditentukan dengan kategori oleh mereka sendiri. Lalu yang keempat, yaitu kita sudah memulai untuk gamenya. Nah, jadi gamenya itu pemain pertama akan memutar roulette sebanyak 2 kali. Dan itu bergantian secara bergilir antar pemain. Karena pemain pertama memutar roulette, maka dia pastinya mendapatkan sebuah warna. Nah, contohnya dia mendapatkan warna kuning pada putaran pertama roulette. Maka dia akan menarik stick pertama sesuai warna tersebut. Contohnya adalah stick warna kuning. Lalu selanjutnya pemain yang sama akan menyebutkan satu kata dengan awalan huruf sesuai dengan putaran kedua roulette. Nah, pada fase ini pemain hanya akan diberi waktu 3 detik untuk menyebutkan katanya dan sesuai kategori yang telah ditentukan sebelum permainan. Selanjutnya. Nah, jadi jika pemain berhasil menyebutkan kata sesuai kategori atau sesuai ketentuan, maka gilirannya selesai dan berlanjut ke pemain selanjutnya. Tetapi apabila pemain gagal menyebutkan kata sesuai kategori atau tidak menyebutkan sama sekali dalam kurun waktu 3 detik, maka ia harus memutar roulette untuk menentukan warna dari stick yang akan ia tarik lagi. Jadi mudahnya, jika dia berhasil menyebutkan kata, maka dia tidak akan menarik stick lagi dan lanjut ke pemain selanjutnya. Tapi jika dia gagal, maka dia harus menarik stick lagi, di mana kemungkinan candy cane untuk jatuh setelah ditarik stick akan meningkat. Dan yang ke-8, tentu saja pemain berikutnya akan memutar roulette 2 kali sesuai cara bermain yang sebelumnya, dan seterusnya untuk pemain-pemain selanjutnya. Nah, permainan akan berakhir di saat semua candy cane telah jatuh atau saat semua stick telah ditarik. Karena jika semua ditarik, maka candy cane tidak bisa menggantung pada stick manapun dan tentu saja semuanya telah jatuh. Nah, untuk peraturan, ada beberapa peraturan yang kami tetapkan untuk game ini. Yang pertama, pemain tidak boleh melihat ke dalam rumah jahe. Tentu saja hal ini untuk menambah elements of surprise atau menambah sensasi kejutan. Jadi pemain tidak tahu
apakah yang mereka tarik akan menjatuhkan candy cane atau tidak. Yang kedua, tentu saja setiap pemain wajib mengambil satu stick setiap giliran, yaitu yang sebelum menyebutkan kata-kata. Dan yang ketiga, pemain harus mengambil stick dari bagian paling atas rumah jahe dan seterusnya ke bawah. Bisa ke slide sebelumnya. Nah, bisa dilihat pada rumah jahe, lubang-lubangnya dibagi menjadi 3, saya akan menyebutkan 3 lantai. Nah, ada yang lantai paling atas, lantai tengah, atau lantai yang paling bawah. Nah, jadi di sini pemain harus mengambil stick dari yang paling atas terlebih dahulu, dan seterusnya ke lantai yang tengah, lalu lanjut ke yang paling bawah. Kembali ke peraturan. Nah, yang keempat, apabila stick warna paling atas habis, boleh mengambil stick dengan warna yang sama pada bagian atau lantai di bawahnya. Gitu. Dan yang kelima, tentu saja, kata yang sudah disebutkan oleh satu pemain tidak boleh diulangi oleh pemain lainnya, ataupun diulangi oleh dirinya sendiri. Nah, tadi kan kita sudah membahas bahwa jika stick itu ditarik, maka akan ada kemungkinan bahwa beberapa candy cane akan jatuh. Nah, pada perlengkapan saya menyebutkan bahwa ada candy cane yang dengan corak merah, putih, dan hijau. Nah, pada peraturan yang ke-6 ini, candy cane dengan corak hijau ini memiliki efek di mana dia akan mengurangi total perolehan candy cane merah sejumlah 1. Gitu. Selanjutnya. Jadi, untuk permainan ini, pemenang ditentukan dari jumlah perolehan candy cane yang mereka jatuhkan. Nah, jadi pemenangnya tentu saja adalah pemain dengan total perolehan candy cane paling sedikit. Nah, jadi misalnya saya menjatuhkan 3 candy cane merah dan 1 candy cane dengan corak hijau. Maka pada akhir permainan saya akan dihitung hanya menjatuhkan 2. Karena 1 candy cane merah akan dikurangi karena saya juga menjatuhkan candy cane hijau dengan corak hijau. Begitu. Nah, lalu ini adalah desain kemasan dari kita yang terbuat dari karton, di mana dimensinya adalah dengan panjang 36 cm, lalu lebar sekitar 15 cm, dan tinggi 10 cm. Gitu. Selanjutnya. Nah, untuk produk ini kami masih menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Yang pertama, untuk candy cane, kami menggunakan gagang pada permen payung, gitu. Lalu untuk roulette, kami menggunakan karton yang akan berbentuk kotak, dan untuk stick, kami akan menggunakan sumpit yang dihias. Nah, untuk rumah jahe dan packaging, kita akan menggunakan karton supaya rumah jahenya bisa berdiri dengan kokoh, gitu. Intinya, model yang dibutuhkan untuk permainan ini adalah kurang lebih Rp50.000, gitu. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan mengenai permainan konstruksi atau candy word yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.